Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat bergabung buat para penonton, sahabat Instagram HNI Tanah Laut dimanapun Anda berada. Dalam acara ngobrol santai Ramadan bersama saya Muhammad Hartono, disiarkan langsung di studio mini HMI Tanah Laut dengan tema manfaat dan juga hikmah dan keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Telah hadir juga di samping saya narasumber Ustadz Muhammad Apib Delwazair. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga anggota HMI Tanah Laut. Tentu ini menjadi momen yang bersejarah dan tentunya sangat luar biasa. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi cukup ini ya Ustadz ya, lumayan jauh juga ya perjalanan dari negeri seberang bisa sampai ke tanah air. Iya. Kurang lebih berapa jam Ustadz kalau boleh tahu? Kurang lebih 8 jam. 8 jam. Nah, jadi Ustadz di kesempatan sore hari ini kita membahas tentang keistimewaan, hikmah dan manfaat puasa di bulan suci Ramadan Ustadz. Nah, mungkin bisa Ustadz langsung sampaikan, uraikan sehingga nanti kawan-kawan dapat menyimak dengan baik. Silakan Ustadz. Ya kan seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sudah dari zaman Rasulullah itu sudah diperintahkan oleh Allah bahwa kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ sudah jelas kita sudah diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bagi kita khususnya yang kaum muslim. Dan juga dari keistimewaan di bulan puasa ini seperti yang sudah di dalam Al-Quran juga, unzila fi'il Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana juga diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang paling istimewa yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di antara hikmah daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita lebih peka dan lebih mengenal bagaimana kita merasakan lapar, karena banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin masih kekurangan makanan dan sering kelaparan mungkin. Jadi kita lebih bisa memahami mereka bagaimana dengan cara berpuasa ini, kita lebih memahami bagaimana itu rasa lapar gitu. Jadi kita ikut merasakan juga ya Ustadz ya. Jadi sangat luar biasa, cukup menarik Ustadz pembahasan kita sore hari ini berkenaan dengan keistimewaan, hikmah dan manfaat berpuasa. Mungkin tentunya kawan-kawan sebagian sudah ada yang tahu nih Ustadz tentang keistimewaan, hikmah dan manfaat. Tetapi mungkin banyak yang lupa. Nah, jadi kita mengingatkan kembali Ustadz ya. Jadi semoga kawan-kawan nantinya dapat menyerap ini, mengingatkan, refleksi lah, menyerap ilmu yang bermanfaat, ilmu baru lah bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu mengingatkan. Jadi Ustadz tadi ini kan Ramadan, berpuasa sebulan ini setahu saya Ustadz hanya ada di agama Islam ya Ustadz ya. Nah, dari 12 bulan itu Ustadz ada 1 bulan penuh kita diperintahkan wajib untuk berpuasa. Nah, itu merupakan suatu hal yang mungkin bukan mungkin sih, memang tidak ada di agama lain. Itu seperti apa sih Ustadz? Menurut Ustadz kenapa sih kita di Islam itu tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi kok kita ini ada 1 bulan gitu, kalau dilihat nggak sehari 2 hari, itu bagaimana Ustadz? Karena dalam 12 bulan itu kan kita
1 bulan itu diperintahkan untuk berpuasa kita yang umat Islam ini. Coba kalau kita lihat ke belakang lagi, dalam 11 bulan itu kita pasti banyak makan terus minum-minuman, dan kita tidak tahu bahkan di dalam makanan serta minuman itu terdapat fungsi yang manfaat yang macam-macam untuk tubuh, dan kita tidak tahu, mungkin itu ada yang baik untuk kesehatan tapi ada juga yang bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Nah, disitulah adanya puasa Ramadan. 1 bulan penuh itu kita berpuasa tanpa makan dan minum, yang hanya boleh makan ketika dari matahari terbit hingga terbit fajar. Itu kita dalam seharian penuh itu bisa mensterilkan di dalam sistem sistem pencernaan ya sistem pencernaan kita. Itu salah satunya itu. Yang kedua, itu juga merupakan hikmah pembeda di antara kita dan agama yang lain. Jadi sangat luar biasa ya Ustadz, agama kita ini, Islam ini mengajarkan dan mengatur begitu turunannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik maupun berpuasa itu sendiri. Nah, dalam segi kesehatan pun Ustadz, setahu saya itu kan ketika ada pasien atau orang yang berobat itu sebelum menjalankan atau melakukan operasi itu disuruh berpuasa juga ya Ustadz ya. Berarti kita bisa melihat juga dari situ ya Ustadz, manfaatnya puasa itu apa. Jadi dari situ kita juga begini Ustadz, misalkan nih berpuasa sendiri itu kan ada beberapa ya orang yang diwajibkan dan ada beberapa yang tidak diwajibkan. Nah, itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kalau untuk yang diwajibkan, yang utama itu syaratnya kita seorang muslim. Yang kedua, kita mukim atau kita tidak di dalam perjalanan. Yang ketiga, berakal. Yang keempat itu mampu. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini yang kata-kata mampu. Karena ada sebagian orang atau golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa dalam keadaan tertentu. Contohnya orang yang sakit, terus orang yang dalam perjalanan, dan juga orang yang sudah tua dan anak-anak. Tetapi untuk anak-anak sendiri itu kita harus mengajarkan mereka untuk belajar berpuasa sejak dini. Mungkin kalau tidak bisa 1 hari penuh, mungkin setengah hari. Dan juga untuk orang yang sakit ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dengan catatan kalau seandainya dia dalam berpuasa itu masih mampu dan tidak membuat mudarat di dalam dirinya, maka itu tidak apa-apa dan dianjurkan untuk meneruskan puasanya. Tetapi apabila seandainya dia itu tetap berpuasa, tetapi dengan puasa itu menyebabkan dia sakit, terus tambah parah, bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu maka diwajibkan untuk tidak berpuasa atau boleh berbuka, tetapi harus mengganti puasa itu di hari lain. Ya, di hari lain. Belum menemui Ramadan berikutnya ya Ustaz ya. Iya, betul itu. Jadi untuk kawan-kawan tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz, juga dijelaskan juga terkait dengan keistimewaan, hikmah, manfaat, bahkan di situ bahwasanya dijelaskan puasa itu wajib, tetapi ada golongan-golongan tertentu atau kaum muslim tertentu yang diwajibkan dan yang tidak wajib untuk berpuasa, dan dia harus mengganti di hari berikutnya. Nah, sampailah Ustadz sudah kita di penghujung acara ngobrol santai Ramadan di kegiatan sore hari ini. Nah, baik untuk kawan-kawan, insya Allah nanti kita akan ada di pertemuan berikutnya di setiap hari Sabtu. Itu nanti akan ada kegiatan ngobrol santai. Nah, jadi nanti kawan-kawan saksikan terus, jangan sampai terlewatkan, dan tentunya nanti akan ada door prize yang diberikan oleh para sponsor. Nah, jadi nanti oh ini ayah, ada pertanyaan nih Ustadz dari audien nih. Nah, jadi kita izin bacakan dulu Ustadz ya. Oke, silakan. Nah, ini
bagaimana pengalaman pertama Ramadan di Kairo nih dari Ibu Sari, Ustadz. Nah, jadi boleh tolong dijawab Ustadz nih, ditanya langsung nih. Berarti pertanyaan ini langsung menuju untuk Ustadz Muhammad Apip Dirwajair nih. Bagaimana Ustadz? Ditanggapi. Untuk pengalaman pertama yang jelas berbeda dari kita di Indonesia ini. Biasanya kalau bulan Ramadan di Kairo itu, karena di Kairo itu ada 4 musim lah, cuman yang paling dominan itu yang panas sama musim dingin. Dan rata-rata waktu pertama saya itu di Kairo itu, pertama puasa itu waktunya musim panas, dan itu terasa lumayan lah, sangat terasa Ustaz. Iya. Ya. Karena kalau musim panas itu di Kairo itu siang hari itu agak panjang daripada malam harinya. Jadi kira-kira jam 3 itu sudah masuk azan subuh. Kira-kira jam 3 jam 4 itu sudah. Berarti kira-kira berapa jam Ustadz untuk di daerah sana itu Ustadz? Kalau kita kalau kita di Indonesia ini kurang lebih 13,5 jam ya Ustadz ya. Kalau di Kairo itu kira-kira dari 14 sampai 16 jam. 14 sampai 16 jam. Nah, ada satu lagi nih Ustadz, izin Ustadz. Nah, apa yang dirasakan nuansa Ramadan di negeri seberang dengan kita di Indonesia, terlebih di kota kita di Plehari Ustadz? Nah, nuansanya seperti apa nih Ustadz dari pengalaman Ustadz sendiri? Ya, kalau bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu di Kairo itu suasana itu ramai, karena setiap masjid itu kan, masjid-masjid itu agak lumayan berdekatan lah di situ. Jadi setiap mau berbuka puasa itu, dari masjid-masjid itu ada yang menyediakan berbuka puasa bersama itu. Tapi itu sebelum ada pandemi ya, COVID-19 ini ya Ustaz. Kalau kita kan biasanya kalau di Indonesia ini mungkin ada berbuka puasa juga di masjid, cuman tidak sampai agak ke jalan-jalan gitu, karena mungkin tempatnya yang sempit atau bagaimana. Yang jelas berbuka puasa itu tidak hanya masjid, bahkan toko-toko besar atau orang-orang yang ingin mendermakan sebagian hartanya lah untuk berbuka itu kan banyak biasanya itu. Jadi Kairo itu lebih banyak ya orang-orang yang kita sebut dermawan lah Ustaz ya, untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa khususnya, karena mayoritas di sana memang kebanyakan muslim Ustaz ya. Nah, jadi itu kawan-kawan tadi ya, terima kasih buat Ibu Sari atas pertanyaannya, tadi sudah dijawab oleh Ustadz Muhammad Apip Dirwajair, dan sesuai dengan jawaban beliau tadi itu berdasarkan pengalaman beliau. Nah, jadi berakhirlah sudah pertemuan kita sore hari ini. Kembali lagi saya ingatkan bahwasanya nanti di akhir acara ini atau selesai dari sesi pertama nih, perdana ini, nanti akan ada giveaway door prize atau hadiah menarik nih dari kawan-kawan sponsor. Nah, jadi untuk hari pertama ini ada dari Toko Ari. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya nanti ada dari sponsor yang lain. Ada 4 sponsor nih kita didukung di kegiatan ngobrol santai Ramadan ini. Nah, saya Muhammad Hartono bersama Ustadz Muhammad Apip Aldewajair mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita juga dapat menjalankan sebagai kehidupan sehari-hari. Itu saja dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yakusa, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa?